Oke, selamat pagi. Berjumpa lagi di channel investasi. Oke, hari ini berapa nih? Kamis 7 November. Oke. Seperti biasa kita ngobrol santai, ngisi waktu istirahat. Kalau di sini jam 11.38, waktu Indonesia Barat mungkin jam 10.38. Oke. Kita lihat keadaan IHSG kita dulu. Seperti biasa di sini kita menggunakan Ajaib Sekuritas mungkin sebagai background buat ngecek harga saham, berita terbaru, semestinya juga bisa buat jual beli, cuman itu privasi lah. Sebelumnya kita disclaim on dulu bahwa ini bukan buat anjuran jual beli. Yang pasti emiten-emiten yang kita analisis mungkin lebih banyak dominan pendapat pribadi, mungkin juga dengan sedikit bantuan analis. Untuk keputusan buy and sell-nya di tangan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya aku juga minta maaf, mungkin kadang ada pengucapan artikulasi yang salah, juga mungkin kesalahan dalam penyebutan emiten atau kelompok pemilik. Aku baru sadar juga sih kemarin sambil ngeliat kilas balik, kulihat kontenku, loh kok kayak kemarin misalnya BRMS kusebut punyanya Haritanu. Salah sih sebenarnya, harusnya punya itu ya, grup Bakri ya. Nah sorry, maksudku untuk yang kayak gitu mohon dimaklumin, karena ya aku masih baru, kita sama-sama belajar. Jadi kalau memang ada yang agak sedikit kekeliruan, sebelumnya mohon maaf, dan kalian juga bisa koreksi, nggak apa-apa ya, kita sama-sama saling melengkapi lah. Mungkin itu dulu untuk penyampaian pribadinya, mohon dimaklumin aja. Oke, kita lihat keadaan market hari ini. Wow, market makin turun dari kemarin. Dari pagi dibuka 7384, paling tinggi 7386, sekarang 7322. Wis gak apa-apa. Yang pasti pasar merah ini mungkin lebih karena kemenangan bener akhirnya Donald Trump mungkin kembali ke Gedung Putih. Berarti kemungkinan udah fix. Untuk soal presiden Amerika kemarin juga banyak kontroversi juga, apalagi Trump didukung salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Bahkan Elon Musk mengucurkan kalau nggak salah total $1.000 buat elektoral yang menentukan, kalau nggak salah kemarin beritanya. Ada hakim ataupun jaksa wilayah yang mengizinkan, dan ternyata ada yang tidak mengizinkan. Yang jelas intinya elektoral negara bagian mana yang menentukan, dan itu menyebabkan kemenangan Trump. Dia akan mendapat mungkin total sekitar $1.000 dari Elon Musk. Nah, itu kemarin sempat jadi kontroversi juga. Mungkin kayak kayak undian, ceritanya kayak undian berhadiah buat memancing pemilih-pemilih Trump agar memenangkan. Cuman ya itu selingan berita dari luar lah. Yang jelas untuk positif, fix Donald Trump kembali ke Gedung Merah, dan seperti yang kemarin analisa kita sampaikan, kalau Trump kembali ke Gedung Merah kemungkinan keputusannya tidak akan berjauh dari sebelumnya. Mungkin perang agak kurang, yang pasti di Ukraina dengan Rusia, terus Taiwan dengan China mungkin bisa mungkin dinetralisir lah bahasanya. Cuma untuk Timur Tengah mungkin agak berat, tapi kita lihat nanti aja. Nah, apa pengaruhnya? Yang pasti pengaruh IHSG merah kita ini juga salah satunya, apabila terjadi kebijakan Trump, kemungkinan nanti suku bunga di sana akan tinggi. Bila suku bunga tinggi, investor dari asing yang berada di luar Amerika dia bahkan memilih balik kembali ke Amerika, karena ya, dari bond surat utang Amerika akan tinggi. Logikanya mereka lebih baik keluar dulu, makanya pasar kita merah. Mungkin semua kali ya, yang pasti seharusnya semua indeks. Coba kita lihat indeks lain, harusnya merah juga. CII indeks ini itu, ini indeks Indonesia, indeks asing maksudku, ITF mana ya,
buat ngeliat indeks luar. Bentar harusnya bisa. Oh, ini ada global, benar, global. Hang Seng merah, Tokyo juga merah, Nasdaq hijau, Amerika ya pastilah. Terus apa lagi nih, Dow Jones hijau ya di sana, indeks di sana. Iya benar, Tokyo sama Hang Seng di Hong Kong, China merah, kayak betul. Nah, udah kelihatan kan sebenarnya merah ini bukan suatu yang masalah sih. Beda kalau kejadian sama crash ekonomi ini, lebih ke investor asing pada keluar, mereka pada take profit dulu. Nah, buat kita investor Indonesia harusnya nggak perlu ikut takut. Misal BRI kinerjanya bagus, labanya juga meningkat, misalnya market merah terus harga BRI turun, ya sebenarnya kesempatan buat serok gitu aja. Apalagi kalau kita yang aliran value dividend investing, nggak masalah kayak gini. Oke, mungkin untuk IHSG udah kita lihat, kita intip penggeraknya aja ya. Oke, penggerak kenapa jadi merah? Oh, ini yang top gainer dulu, Petrosi, ini punyanya Pak Prabowo Pangestu, hijau. Mungkin dia dapat sentimen berita baik karena dapat tangan kalau nggak salah. Panim, TGKA, Tekim, Agro, Chef, MRT, Mega, PTIS, Tambang. Oh, lumayan naiknya. Ini yang di papan utama, ini yang penggerak utamanya. Sekarang untuk yang lapis keduanya kita lihat siapa aja ini. Chef, PTIS, MI, BEPS. Oh, BEPS ini 6 rupiah, kayak gorengan juga itu. Terus apa lagi nih, Widi naik. Oke, STM naik. Oke, kita tengok top loser main board papan utamanya, multipolar teknologi. Nah tuh kan, kemarin 15.000 sekarang udah turun 8%. Wow, ini benar-benar lagi dimainin ini. DSSA, Aman, TP, JSPT, Foru, Games, Cita, Brand, oh makin turun. Ini sport jantung yang pegang brand, apalagi kan dapat di harga tinggi kemarin. TMG, BMRI turun. Nah ini BMRI ini kadang dia tinggi, dia pernah sampai ke harga 7, padahal perusahaan bagus. Ini buat yang punya uang nih, cocok nih dikoleksi nih BMRI. Lagi turun dia 1,1%. Oke, top loser papan bawahnya Andi, Beton, Jungle, Kota, Tara. Bang Oke turun 9%. Wah, emang rentan digoreng sih harga kayak gini. Tapi kalau cuma buat lucu-lucuan boleh lah. Kalau buat invest, kalau saranku sih lebih baik yang perbankan yang kinerjanya bagus dan up, ya BRI sama Mandiri sih. Iya, itu sih saran. Cuman saran ya, bukan anjuran jual beli, karena udah terbukti. Oke, untuk penggerak udah kita lihat. Kita lihat berita aja dulu ya. Pasar merah biasa, kita lihat berita aja dulu. Apa aja ini yang lagi rame nih? Ini yang jelas berita makroekonomi sama dalam negeri ini ya, buat kita insight, buat kita menganalisis. Nanti baru kita koneksikan, kita cari benang merahnya, yang mana emiten-emiten yang terbaik, bukan yang terkait lah ya, emiten baik yang bakalan naik ataupun yang turun. Kita lihat berita sekilas dulu apa aja ini. Gabungan devisa Oktober 24 meningkat. Oh lumayan bagus kalau devisa meningkat kita.
soalnya buat bayar utang negara nanti 800 triliun apa 800 miliar, biar urusan mereka. Kanselir Jerman pecat menteri keuangan. Oh, lagi Eropa sekarang lagi masalah juga, terutama perang dagang dengan China. Punya perkebunan sapi terus di dunia, cara RI percepat B50. Nah ini berita kayak gini kan, rencana solar B50 ini kayaknya udah makin berjalan bertahap dari zaman Pak Jokowi sekarang. Pak Prabowo juga rencana sampai B50, otomatis emiten yang terkait dengan perkebunan sawit kemungkinan ada potensi cuan, ada potensi laba mereka naik. Nah sekarang PR-nya ya sebagai investor retail kecil, kita tinggal cari emiten sawit yang harganya dalam range normal lah. Syukur-syukur bila ada yang di bawah harga fundamentalnya. Cari yang selain itu juga rutin bagikan dividen dan jejak rekam dia bagus. Udah itu. Nah kayaknya salah satu gambaran lah ke depan sawit beserta turunannya atau yang berkaitan dengan tersebut kemungkinan akan terdampak positif. Lanjut, ekonomi perkirakan The Fed lebih hati-hati turunkan fixed rate. Oh ini yang suku bunga Amerika, mungkin kalaupun turun dia bertahap. Cuma kalau turun banyak mungkin enggak kali ya, soalnya kemungkinan suku bunga akan tinggi nanti bila Trump, kalau memang Trump perfeksionis, dia akan lebih mengutamakan negaranya. Cuman kita lihat aja nanti drama-dramanya bakalan rame, cuman akan lebih ke perang dagang nanti. Kalau perang fisik mungkin kurang lah, kemungkinan hanya di area Timur Tengah nanti. Kalau perang dagang pasti nanti China dengan Amerika, itu ibarat kucing dengan tikus. Amerika kucingnya, China-nya tikusnya, cuma tikus besar, dia saling kejar-kejaran. Misal untuk ekspor, Amerika memberikan biaya pajak tinggi hampir sama, bahkan mungkin 200% kali ya. Ini koreksi aja bila salah. Yang jelas bila produk dari Cina dia akan kenakan tinggi kecuali dari luar Cina. Buat ngakalinnya, Cina bikin pabrik, dia produksi ke negara-negara lain, misal ke Amerika Latin, ke sekitar Amerika sendiri, atau negara-negara yang masih bekerja sama dengan Amerika dan terlihat baik. Kalau di Asia mungkin di Vietnam, Thailand, Kamboja. Nah karena kalau Amerika sadar, dia akhirnya misalnya kayak di Amerika Latin, Meksiko, begitu Amerika sadar, Amerika berlakukan lagi undang-undang pajak tinggi lagi produk dari Meksiko. Sebenarnya buat mengganjal si produk China ini, ya China kayaknya lebih pintar lagi, dia bikin lagi di negara lain terus, jadi kayak kejar-kejaran antara kucing dengan tikus. Iya, motifnya gitu. Cuman sekarang yang pernah aku baca kemarin, China lebih hebat lagi dengan pola kayak gitu. Dia cuma memikirkan bagaimana membangun industri pabrik dengan kecepatan tinggi. Dia langsung produksi cepat, jual ke Amerika. Apabila mereka ketahuan lagi, dia tutup pabriknya. Sekarang kan bahkan rasanya di beberapa negara Asia udah mulai ditutup ini pabrik-pabrik Cina, karena Amerika mengendus pabrik China itu pemiliknya ya dari Cina juga. Memang mungkin dia memakai warga lokal untuk nama direksi atau pemegang saham, ya itu bisa diakalin lah. Jadi begitu diberlakukan dia pindah lagi. Jadi sekarang PR Cina, dia berpikir bagaimana caranya membangun pabrik secepat mungkin, produksi secepat mungkin, langsung lepas barang. Apabila terdeteksi, dia pindah lagi ke negara lain, terus akan begitu terus. Nah itu kayaknya akan terjadi di beberapa tahun ke depan. Untuk Indonesia sendiri efeknya ya memang karena beberapa negara Asia udah terdeteksi sama Amerika, kemungkinan nanti ada beberapa pabrikan Cina yang akan pindah ke Indonesia. Mau nggak mau, karena Indonesia dengan Amerika masih ada hubungan baik dan belum ada pajak tinggi kali dari Amerika. Mungkin itu akan coba disiasati Cina. Kalau kita sebatas tahu itu ya mungkin bersyukur lah dulu. Kalau memang yang China buka pabrik di sini, mungkin tenaga kerja agak terserap sedikit, cuman ya jangan berleha-leha dulu, soalnya nanti begitu
Amerika mendeteksi bahwa produk dari Indonesia ini ternyata adalah dari Cina lagi, ya sama, nanti mungkin akan diberlakukan tarif tinggi lagi dari Indonesia. Imbasnya mungkin agak panjang, mungkin pasti ada lobby antara pemerintah sama Amerika, cuman itu urusan pemerintah. Cuman kita mencoba, tugas kita investor yaitu tadi mengestimasi kemungkinan di masa depan dan menghubungkan dengan emiten-emiten yang terkait. Udah gitu aja. Jadi kita investor lebih mirip bunglon lah ya, kita bisa melihat kemungkinan masa depan dan memprediksi. Cuman ya kita sebatas itu, soal bener rendahnya nggak tahu juga ya. Cuman akhirnya mungkin nanti jam terbang juga menentukan bener nggak prediksinya. Oke, mungkin itu sekitar makroekonomi. Kita lanjut, ada berita apa hari ini? Candi bisa naik, udah pasar saham nyungsep karena saham yang naik tajam. Garuda Indonesia gandeng BMW dan Vis Global bikin layanan. Nah, pengen sih berita lebih, kalau pengen lebih detail nanti baca aja beritanya. Cuman ya kalau kerjasama siapa transfer teknologi bagus ini, gak apa-apa. Tips cuan, jual emas, menjual atau bagi jeblok, mengintip gaji presiden, nah itu gak ada ngaruhnya sama kita. 7 pinjol, jaringan listrik putus akibat erupsi gunung. Oke, mungkin buat saudara-saudara kita di daerah Gunung Lewotobi, semoga diberi ketabahan, tetap semangat. Oke, mungkin itu efek Trump menang pemilu, harga minyak mulai stabil. Coba kita prediksi dulu ya, kita analisis kenapa minyak stabil. Mereka mengira, yang pasti sekarang stok minyak sebenarnya melimpah sih, melimpah, paling minyak banyak dipakai buat perang dulu, perang Rusia. Cuman Rusia punya minyak sendiri. Untuk komoditas aku mungkin nggak terlalu itu ya, cuman kita kadang nggak bisa ditebak soalnya minyak ini. Kadang di berita dia surplus, tiba-tiba ada berita negatif sedikit, dia tiba defisit, kemudian surplus lagi. Makanya itu harus lebih mendalam kalau pengen soal komoditas minyak ini. Tapi yang pasti emiten yang berhubungan dengan komoditas minyak sebenarnya selalu ada potensi. Justru misalnya saat berita minyak surplus dan harga emiten minyak turun, itu semua beli aja. Pasti nanti ada saatnya begitu ada gangguan pasok, misalnya supply chain atau rantai pasok mereka terganggu, tuh harga akan naik cepet itu. Nah, itu lebih ke cyclical, makanya kalau kalian punya emiten di bidang minyak, jangan ketinggalan berita kayak gitu. Dia kadang cepat berita, begitu rantai pasok terganggu, harga sahamnya naik, udah lepas kalau memang waktunya take profit. Nanti masuk lagi saat minyak stabil atau saat minyak berlimpah. Biasanya harga sahamnya akan turun. Oke, mungkin itu untuk sekitar komoditas minyak. Apalagi nih saham teraktif pagi ini, cara paspor di blacklist, Petrosi naik tajam, rencana stock split. Tuh ide mau stock split artinya ada penambahan saham yang beredar. Ya berarti bila ada pembagian, kalaupun ada berbagi, cuman Petrosi rasanya nggak ada bagi dividen. Ekonomi pergerakan defisit lebih hati-hati, breaking cadangan devisa naik. Aku ulang beritanya. Udah, kan itu dulu. Kita buat apa lagi ya, kita lihat masukan dari ini aja, RTI lebih lengkap sih berita dia, newsnya. RTI Business cancel. Oke, bener, market merah. Nah di sini kita lebih lengkap sih kalau pengen ngelihat pergerakan. Nah ini untuk domestik, FET untuk foreign asing, lebih banyak transaksi oleh domestik ini. Kalian lihat net foreign sale asing keluar 1,15 triliun pagi ini. Net foreign-nya minus 58 billion. Turnover, frekuensi. Ya kita mau lihat berita tadi ya. Indicates. Nah ini lebih lengkap dia kan, ini untuk global. Dow Jones, DX dollar
Di sini yang hijau cuma Hang Seng Hong Kong, Shanghai Singapura. Nah, kayaknya kalau indeks Hong Kong Singapura ini hijau karena mereka lebih percaya ke depan bagus nih begitu Trump naik sebagai presiden, karena seperti sebelum-sebelumnya mungkin kerjasama mereka lebih enak lah. Resikonya negara-negara emerging market seperti kita ini merah karena kadang penggerak kita yaitu tadi asing masih dominan. Begitu mereka keluar langsung merah. Cuman takutnya ini emiten kita merah, investor kita kalau misalnya mereka ragu-ragu, mereka pada ikut take profit dulu, makanya pada merah dulu. Oke, kita lihat news saya. Di sini lebih lengkap yang saya. Pertamina hadirkan pelumas khusus, produk baru. Pelajaran warga Manchester United kemenangan, beri olahraga, Premier League, perubahan aturan komersial klub Inggris, posisi cadangan naik, Isuzu perkuat purna jual, produk Jepang ya. Jadi Crispin Gunadi, Bang Syarif perkuat melalui inovasi, Kamala Harris gagal, Trump kembali menang sesuai prediksi kemarin. Tiket kereta api Natal sudah dipesan, Kremlin alasan penipu tidak bisa selamat. Nah ini nggak tahu nih kenapa, mungkin masih ragu-ragu dia. Presiden Prabowo mengarahkan ke luar negeri, kurs dolar, hacker anus ungkap kejanggalan angka pemilu. Bisa jadi ini ada masukan dari hacker. Trump Wendell estimate Arsenal takluk Inter Milan, Indonesia Chief Account Minister. Petrosi tekan seat kontrak jasa tambang batu bara. Dia ada kontrak baru Petrosi, pantasan naik. Cek daftar lengkap harga Antam, biasanya menunjukkan penurunan. Rebound analisis, tengok dolar, hapus utang dapat dorong peningkatan kur. Bener ini kalau UMKM yang dulu kemarin misal di blacklist. Nah, cerita soal blacklist ini kan memang ada penyebabnya. Dulu pernah keinget ada waktu zaman COVID kalau nggak salah, itu dia punya cicilan mobil udah tinggal berapa bulan kalau nggak salah, udahnya harusnya lunas, cuman karena COVID diberhentikan. Ini ceritanya dia nggak bisa ngelanjutin dulu kan. Nah pada saat zaman COVID itu kan ada namanya relaksasi, dia bisa ngikut relaksasi, ngisi forum, tapi ada aturan baru lagi. Aturannya cicilannya untuk kalau nggak salah cicilan dikurangin tapi waktu ditambah, jadi yang seharusnya beberapa bulan lagi lunas malah jadi bertahun-tahun. Nah itu dia tolak. Begitu dia tolak, cicilan dia lanjutkan semampunya. Begitu selesai ya udah kan, BPKB udah dapat, tapi saat mau ngambil kredit baru dia di blacklist kalau nggak salah gitu. Jadi dia di blacklist karena dianggap itu tadi. Jadi logikanya kan dia nggak mau menerima relaksasi karena dia pengen cepat lunas. Begitu selesai dia ngambil kredit baru malah masuk blacklist. Nah kadang hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya bukan salah dia, mungkin karena salah keadaan dan aturan-aturan yang kayak gitu. Soalnya dia mikir kalau dia ngambil relaksasi cicilannya malah tambah panjang. Begitu hitung-hitung ya lebih berat lagi. Intinya dia nggak mau ngikut relaksasi dan kena blacklist. Nah hal yang kayak gitu yang sebenarnya nggak masuk akal. Cuman ya mungkin karena waktu itu aturan seperti itu ya begitu. Makanya mungkin di zaman Pak Prabowo ini harusnya kayak gitu, bereskan orang, dia niat baik, buktinya udah selesai. Nah kayak mungkin itu salah satu case di lapangan ya soal cerita kredit kenapa sampai blacklist, dan sekarang mungkin ada aturan yang bisa diputihkan. Udah bagus ini sebenarnya. Lanjut Pak Prabowo, kita lihat selanjutnya nanti.
apalagi nih, Antam cerita Mas Erick Thohir siapkan stimulus untuk selamat menuju yang sakit. Semoga, soalnya BUMN di bawah Pak Erick Thohir sih ya pada meningkat semua, cuman yang sakit memang harus, dan sakit ini lebih ke warisan sebelumnya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Simak rekomendasi Mas Angelo, penugasan di bidang ekologi berkepanjangan. Nah ini memang masih serba salah kita. BUMN ini tugasnya kan buat masyarakat, otomatis dia akan ada potensi rugi nanti. Cuman ya semoga bisa berhasil aja. Barcelona menang telak, cek rekomendasi 6 saham, yang rekomendasi Trump menang, dampaknya ke rupiah, suku bunga hingga perang dagang. Ini suku bunga pasti akan naik nanti nih. Gubernur lebih optimis, Indonesia 5,1 ya. Kalau memang udah berjalan defisit anggaran, cetak uang dari Pak Prabowo memang terjadi, kita akan mengalami inflasi, cuman ekonomi akan lebih bergerak. Biarin aja, nggak apa-apa. Soalnya inflasi kita dibanding India masih jauh. Karena ekonominya disiapkan mandat hilirisasi. Oh ini lagi rame nih, iPhone dilarang dengan syarat harus bikin pabrik. Oke, bilang iPhone. Ya bilang Apple, dia mau bikin pabrik cuman dengan syarat lagi tax holiday-nya 50 tahun. Gila. Cuma nggak tahu nih, kita tunggu aja dramanya gimana. Harusnya biarin aja dulu Apple bikin pabrik. Kalau dia sudah berdiri, sudah modalnya sudah masuk, baru kita kerjain. Oke, lanjut. Apalagi ini, update suku bunga, analisa saham, telepon Trump, Biden ucapan selamat, boleh lah. Cina beri selamat ke Trump. Udah, Cina agak tenang ini, mungkin Taiwan sementara aman dulu. Kalau udah China, Xi Jinping sama Trump udah temen lagi. Cuman walaupun temen, kelihatannya di luar aja mereka pasti akan perang dagang lagi nanti. Rame nanti nih. Kemenangan Trump bikin bendera putih ada seruan bertentara. Nah, kemungkinan Trump ini dia lebih membela negaranya, bisa jadi dia nggak terlalu ngebantu ke Eropa, makanya mungkin Eropa mau bikin tentara sendiri. Cuma nanti aja baca sendiri aja kalau memang lebih detailnya. Bill Gates menabung seperti orang pesimis, berinvestasi orang optimis. Iya, menabung sekarang kita taruh 1 juta di bank, udah itu biarin berapa tahun kemudian habis, karena biayanya lebih tinggi dibanding bunganya. Mendingan investasi. Tapi sama aja kalau investasi di perusahaan bodong atau yang emiten gak jelas, sama aja. Kalau mau investasi di perbankan yang bagus, misalnya BRI, Mandiri, dan beberapa lainnya. Oke, itu anjuran aja. Mayoritas saham merah, ada yang blue chip, dividen interim. Bos BI ramal suku bunga term terpilih. Oke, mungkin dulu gambaran-gambaran berita. Mungkin hari ini kita ngobrol soal, kemarin Super Holding Indonesia, ternyata namanya Danantara. Mungkin kepanjangan Dana Nusantara kali ya dipersingkat. Cuman sih itu kepanjangan dariku sendiri, karena mirip-mirip, cuman nggak tahu kepanjangannya apa. Kalian yang tahu share aja di komen. Oke. Kita kembali ke aplikasi kita. Ini kelihatan nih, ntar. Oke, lanjut. Kita lihat market. Masih merah dan terus turun. Oke. Ngobrolin soal Danantara. Dana Nusantara. Seperti video kemarin, ini adalah super holding besar, sementara di berita terbaru ternyata nggak semua BUMN masuk ke atau menjadi anak usaha Danantara. Yang dipastikan masuk ke Danantara tadi itu perbankan, BRI Mandiri, MenID, Tambang, dan beberapa yang jelas. Yang menjadi anak usaha Danantara adalah perusahaan-perusahaan yang profitabilitas dan fundamentalnya bagus dan kokoh. Kayak Garuda nggak ada sih disebut, baru kan analisnya Garuda, cuman ke depan sih nggak ada yang nggak mungkin. Kalau memang holding dari wisata dia punya prospek bagus,
bisa jadi akan gabung di Danantara ini. Dan bisa jadi apabila Danantara ini sudah megang, kemarin kan aku baca berita hampir 9.000 triliun untuk dana awal, bisa aja Danantara ini dia buat Garuda mengeluarkan saham baru, dia beli semua sahamnya, sehingga portfolio di keuangan Garuda itu akan bersih, dimulai dari awal lagi, manajemennya bagus, bisa jadi akan naik. Soalnya kalau pembukuan masih minus kayak itu kayaknya gak mungkin digabung dulu, kecuali perbaikan fundamental pembukuannya dulu, mungkin baru untuk tahap selanjutnya. Mungkin itu untuk analisa kemarin. Nah, Danantara ini memang mimpinya bagus, dia pengen kayak seperti Temasek punyanya Singapura. Dia punya dana besar hasil dari BUMN negaranya, dia invest ke perusahaan-perusahaan luar atau bidang apa saja yang menguntungkan, dan hasilnya akan kembali ke negara untuk subsidi atau ya untuk perkembangan negara dia. Kalau Singapura sih kelebihan dia mungkin negaranya kecil, mungkin drama-drama politiknya kurang, bisa jadi, sehingga lebih terarah. Nah, sementara Indonesia ini kita tidak tahu. Untuk masalah pengelolaan dana sebenarnya kita sudah ada contoh, Taspen, Jiwasraya, dan beberapa pengelola dana itu baru dari dalam BUMN, belum lagi yang dari swastanya, koperasi Indosuria. Pokoknya semua jenis pengelolaan dana di Indonesia memang ada yang bagus, cuma yang tampil ke berita memang juga banyak yang parah. Misalnya kayak Jiwasraya kemarin kan sama Taspen, kok bisa invest di emiten yang fundamentalnya udah jelas-jelas gak masuk akal. Bayangin, triliunan masuk ke emiten yang kapitalisasinya sama transaksinya kecil, padahal masih ada emiten yang bagus kayak BRI dan terus bertumbuh setiap tahun. Nah, itu baru contoh pengelolaan dana Jiwasraya kemarin ya, Jiwasraya sama Taspen yang masuk parah lah. Sekarang mungkin terus ditangani, aset-asetnya disita. Nah, kalau Danantara ini nanti sebenarnya lebih lagi, dia pegang dana hampir 9.000 triliun. Ada beberapa BUMN yang tergabung, mungkin sebagai anak usahanya. Cuma yang kita belum dapat info pasti, apakah nantinya Danantara ini mendapat, misal PTBA, Mandiri, BRI, dan kawan-kawannya ini, BNI, apakah dividen nanti yang ke pemerintah akan disalurkan ke Danantara? Otomatis Danantara dia dapat pemasukan pasti dari dividen BUMN. Nah, hasil dividen ini yang mungkin dia akan kelola. Itu estimasi pertama. Estimasi kedua, atau Danantara ini super holding yang memiliki anak usahanya, misal 7 BUMN tadi, dan menguasai beserta aset-aset si BUMN tadi. Itu estimasi yang kedua. Yang pertama dia dapat pemasukan dari dividen, yang kedua dia selain dividen juga menguasai seluruh aset. Artinya kan sudah jadi gabungan. Oke, kalau memang kayak gitu nanti kita lihat Danantara ini akan seperti apa. Nah, selanjutnya kok ketutup? Oh iya, mungkin karena nggak kesentuh. Bentar. Oke, lanjut lagi. Nah, bisa juga nanti Danantara dia akan IPO. Otomatis kalau dia mengeluarkan lembar saham, kita sebagai warga negara, sebagai investor bisa punya. Dia juga pasti akan memancing buat fund-fund asing dari luar untuk membeli sahamnya. Artinya Danantara selain dapat dana dari BUMN, dia juga akan dapat dana dari fund-fund asing. Jangan-jangan Temasek juga ikut beli, Vanguard, BlackRock, semua lah nanti bisa punya. Kalau memang skenario-nya kayak gitu.
tahap awal yakin Danantara pasti dia akan kerjanya bagus dulu, soalnya dia pengen nama baik. Dia akan invest ke perusahaan-perusahaan, baik itu dia mungkin bisa aja invest ke Aramco, ke Alibaba, Apple, ke BlackRock, atau ke Microsoft, ke Google. Oke, terus si Danantara akan dapat dividen dari asing. Bila itu terus berlanjut, mungkin seperti yang masuk, oke lah dia akan naik terus perlahan. Cuman sebagai investor kita pikirkan mungkin kemungkinan terburuknya, ya kan? Ini kalau ke estimasi baik ya gampang lah, dengan catatan manajemen sama orang yang pengendali si Danantara ini bener, nggak apa-apa. Nah sekarang kita estimasi terburuknya. Misal skenario nya kayak gini, Danantara dia punya 7 BUMN besar Indonesia, PLN, Pertamina, Mandiri, BRI, Antam, Bukit Asam. Nah yang kayak gitu. Misal si Danantara ini dia megang 7 BUMN besar beserta aset-asetnya secara keseluruhan. Artinya aset 7 BUMN tadi juga dimiliki Danantara, dan Danantara bisa melakukan apapun. Apalagi bila ada undang-undang yang menyatakan bahwa tidak pengelola Danantara berhak melakukan apapun tanpa intervensi manapun. Nah, misalnya kemungkinan paling buruknya gini. Saat Danantara nama dia bagus, harganya mahal, asetnya banyak, bisa ya sandiwara akan mulai dibuat atau terbuat secara alami. Misalnya terjadi crash ekonomi, perang dunia ketiga. Kita kemungkinan yang terburuk aja. Danantara dia sudah mengeluarkan IPO, bahkan dia mungkin mengeluarkan obligasi yang dibeli oleh fund-fund asing, bahkan oleh BUMN negara lain. Seandainya terjadi krisis perang dunia ketiga, Danantara pengelolaan dananya jatuh, Danantara tidak bisa membayar obligasi, atau mungkin IPO-nya akan diambil alih pihak luar, secara otomatis bila di pengadilan asing atau luar negeri mungkin Danantara dinyatakan pilot dan aset-asetnya disita oleh kreditor. Bisa jadi pemegang obligasi si Danantara ini misalnya BlackRock, Vanguard, atau negara lain, mereka bisa mengambil semua aset BUMN kita. Ya itu sih kalau secara aku pribadi kemungkinan terburuknya, cuman semoga jangan lah. Nah sekarang paling kita mikir kalau udah kemungkinan terburuk kayak gitu, oke lah sebenarnya sudah harus siap. Kalau investor bisa aja lihat kalau memang Danantara mungkin dari laporan keuangannya dia sudah mulai menurun, mungkin itu saatnya exit. Itu sih biasanya yang dilakukan, cuman semoga itu nggak terjadi aja. Cuman ya kita mikir lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi, kan Indonesia kayak Singapura punya super holding. Jadi ya udah kita beri kesempatan aja Danantara buat tumbuh. Paling kita lihat siapa pengelolanya. Seperti kemarin gue bilang, kalau bisa sih pengelolanya benar-benar orang yang jujur, paham ekonomi makro, dan teruji pernah. Kalau bisa sih seperti Warren Buffett, satu kepala dia bisa ngatur kemana arah investasinya. Soalnya beda nanti bila yang pengelolanya ini orang biasa main gorengan, udah selesai 9.000 triliun dia masukin ke perusahaan atau emiten atau bidang industri yang gak liquid, udah selesai. Atau kalau pengen aman, Danantara bisa aja kopi aja, portfolionya punya si Temasek yang udah berpengalaman. Cuman Temasek juga nggak seberapa mungkin hasilnya. Setahu emang Warren Buffett yang paling bagus mungkin 20% per tahun rata-rata ke profit dia. Nah itu sebenarnya sih cita-citanya bagus Danantara, cuman kalau boleh saran, harusnya Danantara ini diberdirikan bila Indonesia minimal seperti seperti Singapura. Misal pengangguran nggak ada,
ekonomi stabil, masyarakat pada berpendidikan semua, layanan kesehatan pendidikan udah mapan, kemudian kita punya devisa yang melimpah, belum lagi dari dividen-dividen BUMN. Nah, saat seperti itu baru Danantara berdiri dan dikelola orang yang baik. Kalau sekarang jujur sebenarnya kita pasti mikir loh, harusnya kan dividen BUMN tadi buat masyarakat kita, kok malah dikasih ke Danantara. Takutnya sama Danantara rugi. Nah itu mungkin itu kali ya yang untuk analisa atau pendapat pribadi Danantara. Cuman sebagai investor retail kita cuma bisa menganalisa kemungkinan terburuk dari suatu hal, kemudian kita kaitkan dengan emiten-emiten yang kita pegang. Ya mungkin itu benar. Paling kalau memang Danantara berdiri untuk anak usahanya, saham-sahamnya masih bagus, prospeknya masih bagus, apalagi mereka masih berusaha di Indonesia, masih bisa kita pantau. Oke, mungkin itu analisa Danantara, soalnya mungkin rame nanti ini. Infonya sih tadi ku baca belum didirikan, belum diresmikan, nunggu Pak Prabowo dari kunjungan luar negeri China kali. Oke, mungkin tema hari ini untuk Danantara dan oh ya Bapak Donald Trump, selamat udah mimpin Amerika untuk yang kedua kali, mungkin nanti semoga bisa sedikit membawa kedamaian lah, jangan ada perang-perang dulu, repot. Cuma ya udah, kita sih santai ya, kita lihat perkembangan, kita analisa emiten apa yang berkaitan. Kalau memang waktunya take profit ya take profit aja, kalau ada yang bagus ya udah kita akumulasi. Oke, mungkin itu dulu. Kita lihat saham makin turun. Oke, yang pasti kalian yang punya saham-saham dividen bagus, dia masih normal, harganya wajar, udah hold aja. Kalau turun malah kalau bisa pegang aja lagi. Oke, kita lihat agenda hari ini buat selingan sebelum penutup. Oh, ada dividen dari TAPG SMSM XID. SMSM ini interim kalau nggak salah, aku ada ini punya ini. Berapa ini? 35, kalau satu lot berarti 3.500. Wis, udah kumpulin aja. Kalau yang pasti selamat buat kalian yang punya SMSM ini. Oh ya, kita lihat itu aja, lihat emitennya aja dia. Nah, SMSM harga 185. Oke, dividen dia setahun bagi 3 kali. Oke, sebelum menutup kita analisa SMSM dulu. Bentar. Kita lihat si SMSM grafiknya. SMSM 5 tahun terakhir kan, lihat dia lebih ke mana ini. Nah, lihat. Kalian lihat arahnya dia 5 tahun terakhir lebih ke arah naik ini, walaupun itu biasalah. Oke, dia kelihatan bagus. Untuk bidangnya sendiri dia lebih ke produsen apa ini, dia tanggal pencatatan 96, udah lama, berdiri tahun 76, selamat sempurna, melantai tahun 96, perusahaan kelas dunia di industri komponen otomotif. Nah ya benar, komponen dia saringan apa itu, filter kalau nggak salah. Selamat sempurna pada sektor aneka industri, alat perlengkapan, alat publik, kendaraan dan lainnya. Dia lebih ke filter. Mungkin nanti kalian bisa cek aja SMSM untuk lebih detailnya. Sekarang kita lihat laporan dividen dia. Oh ya, hari ini kumulatif debt pembayarannya nanti tanggal 21 November.
Selamat buat kalian yang punya. Ini interim dari SMSM. Stock split, pernah di tahun 2016 1/4. Finansial dia bagus. Revenue ada kenaikan, net income juga ada kenaikan. Aset tetap ya. Oke, tetap. Total liabilities juga malah ada penurunan. Cash flow-nya ada, udah bagus semua. Itu finansial tadi ya, untuk kuartal 1-2. Teknikal, beberapa analis menyarankan jual. Nah itu pendapat mereka, biar aja. Broker kemarin ditutup, nanti sore baru bisa lihat. Nah ini kita yang utama di sini, status baik. Kita lihat net profit margin NPM 18,9, hampir 19%, double digit, udah bagus ini. IPS 154,6. Oh iya, gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham. Sekarang kalau lupa-lupa ingat ya, menurut Bapak Benjamin Graham, IPS ini kali 10 aja baru ketemu harga normal. Berarti kalau kali 10 harga normalnya 1546. 1546 bandingkan dengan harga sekarang 1885. Sudah di atas harga normal. Agak mahal lah, ya kan? Cuman masih 1000-an, masih tergantung. Kalau dia kinerjanya bagus, dia akan naik nggak apa-apa, bagusnya. Jadi masih nggak jauh dari harga batasnya. PBV 3,13, iya sih udah mulai mahal. PE 12. Ini DER-nya, debt equity ratio-nya 26%. Bayangin, utangnya masih 26%, masih jauh dari 100. Artinya dia bayar dividen gampang ini. Nah ini yang utama, dividennya. Dividen 135 rupiah, payout ratio 87% dari laba. Dividen yieldnya 7%. Dividen yieldnya udah tinggi nih, lumayan, 7, di atas 6%, di atas obligasi, di atas simpanan bank apalagi. Jadi kalau harganya di 10 kali sama kali 20, berarti range harganya 1350 sampai 2700. 1350 sampai 27. Harganya sekarang 28. Di antaranya, artinya masih di harga wajar. Udah gitu aja kita analisanya. Artinya ini masih layak koleksi. Justru saat dia turun ini harusnya nambah kalau ada. Kalau nggak punya ya udah kita nonton aja. Biasalah. Oke, mungkin itu dulu analisa hari ini. Untuk Danantara kita lihat perkembangannya, udah aku coba analisa berdasarkan pendapat pribadi. Buat Donald Trump juga, untuk SMSM, selamat buat kalian yang megang, karena kalian dapat dividen. Ya ini enaknya, kalian cukup santai aja, biar perusahaan yang menjalankan, kalian cukup bantu doa dan ya promosi juga enggak apa-apa, bantu produk, karena secara tidak langsung kalian juga memiliki perusahaan tersebut. Jadi ingat, tetap cari perusahaan yang harganya wajar, rutin dividen, dan tetap analisis. Udah gitu aja. Kalau dia masih di harga wajar, harganya market merah, dia turun, kalau ada uang atau rezeki, tambah lagi muatan. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Selamat buat kalian punya SMSM. Sampai berjumpa di konten video selanjutnya. Yang penting kalian tetap cuan dan tetap stay in the market apapun yang terjadi. Oke kawan-kawan, bye.